Mana mungkin Ratih punya anak? Dari dulu Mami kan sudah bilang sama kamu, istri kamu itu mandul. Mana tuh dia? Suruh bawa kopinya ke sini. Ratih, ngapain sih kamu di dapur? Kemana aja sih kamu? Saya harus buat kopi lagi. Yang tadi jatuh. Kamu tuh ngapain aja sih, Rat? Masa bikin kopi gini aja bisa pecah? Pikiran kamu kemana? Katanya sih, istri kamu ini di rumahnya nggak pernah kerja. Yang kerja keras itu justru sepupunya. Ya kan? Nggak tau lah, Mami. Biar Mami saja yang ngajarin dia bagaimana cara kerja di dapur. Memang itu kerjaan Mami selama ini kan? Perempuan seperti ini nggak boleh dikasih hati. Ratih! Kenapa kamu nangis? Teganya kamu melakukan saya seperti pembantu. Saya istri kamu. Hei, perempuan mandul! Kamu nggak punya hak sepenuhnya sebagai istri, tahu? Kenapa saya yang Mama salahkan? Mama yang selalu mendorong Ratih anak kita untuk menikah dengan anak orang kaya. Mama mimpi, Ma. Mama pikir dengan menikah dengan anak orang kaya, anak kita langsung menjadi seorang ratu. Iya, tetapi kenapa kamu mengutuk anak kita sendiri? Ma, saya tidak pernah mengutuk anak kita. Dia adalah anak kandung kita. Darah daging saya sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan Mama bahwa anak kita sudah menjadi korban karena Mama silau dengan harta benda dunia, Ma. Harta ini bukan apa-apa, Ma. Dan sekarang impian Mama sudah menjadi buyar, kan? Dan Ratih setiap hari datang kemari, menyesali dan meratapi nasibnya. Saya tidak menyalahkan mertuanya Ratih. Dia berbuat begitu terhadap Ratih karena dia ingin menimang cucu. Saya juga ingin menimang cucu. Inilah balasan yang Tuhan telah berikan kepada kita, Ma. Mama mengusir Indah pada saat dia sedang menderita dan membutuhkan pertolongan serta perlindungan kita, Ma. Kutukan ini diberikan kepada kita karena saya bukan mengusir Indah. Tuhan murka karena saya terlalu lama memelihara perempuan yang berbuat dosa itu. Tuhan tidak murka kepada kita. Tuhan murka kepada Mama. Karena kekejaman Mama terhadap Indah. Dan apa yang Mama lakukan, itu adalah hutang. Setiap hutang harus dibayar lunas. Dan akibatnya, anak kita yang harus menanggung semuanya ini. Oh, ya Allah. Sudah, nggak usah ribut. Ibu rasa tante kamu bersikap begitu karena stres. Kelihatannya begitu. Waktu saya tanya juga sama tetangga sebelah, mereka cerita Tante Retno menjual rumah itu karena malu. Malu karena pernikahan Ratih anaknya tidak bahagia. Saya jadi kasihan sama Ratih. Soalnya dia anak yang baik. Besok biar ibu yang teruskan.
Kamu istirahat ya. Besok kamu harus kerja. Ayo. Yuk. Mau kemana kamu? Pulang ke ibu saya. Satu langkah kau meninggalkan saya akan patahkan kaki kamu. Kenapa repot-repot? Kamu toh tidak membutuhkan saya sebagai istri. Alah! Ini cuma alasan kamu meninggalkan saya kan? Kamu membuat orang-orang menertawakan saya karena saya tidak bisa mengurus istri kan? Rati, saya paling tidak suka ditertawakan orang. Kalau kamu tidak mau saya pergi, perlakukan saya sebagai istri, tidak seperti pembantu. Kamu tahu syarat jadi istri yang baik. Beri saya anak, Rati. Beri mami saya cucu. Dan jangan jadi perempuan bandul. Kita belum punya anak, bukan tanggung jawab saya sendiri. Kamu keberatan kita pergi ke dokter. Tapi kenapa sekarang cuma saya yang kamu salahkan? Tutup mulut kamu! Rati, sekali kamu berbuat seperti sekarang ini, kamu tidak akan boleh kembali kemari. Kalau dulu saya tidak menuruti semua perintah Mama untuk tutup mulut dan diam, saya kira semuanya ini tidak akan pernah terjadi. Selama ini saya diam dan tidak berani dengan Mama. Bukan berarti saya takut, Ma. Tapi karena saya ingin keluarga kita ini tenang. Sebab Tuhan akan memberkati keluarga yang penuh dengan kedamaian. Sudah. Sudah ceramahnya. Saya bosan. Sekarang saya antar ke dokter. Tangan saya sakit. Ya sudah, ganti pakaian. Emang kenapa? Kenapa dengan kaos sekarang ini? Kenapa? Ya kan bisa ganti dengan yang lebih baik, Ma. Waktu masih ada Indah dulu. Mama lepas tangan dari semua urusan rumah tangga. Tapi sekarang ini, setiap Mama masuk dapur, pasti mengalami musibah. Sudahlah, kamu jangan sebut-sebut anak silaka itu di rumah ini. Kenapa sih Mama selalu memusuhi dia? Kenapa, Ma? 1,5 tahun yang lalu, Mama campakkan dia dari rumah kita, Ma. Sekarang kita tidak tahu di mana dia berada. Apakah dia masih hidup ataupun sudah meninggal? Dan kalau sudah meninggal, di mana kuburannya, Ma? Kok Mama masih memusuhi dia? Kenapa sih? Saya mau minta maaf atas kesalahpahaman kamu kepada Rama. Saya sudah maafkan semuanya. Tapi seperti saya sudah bilang, tolong jangan ganggu saya. Tolong jangan jadiin saya bulan-bulanan. Biarin saya kerja dengan tenang. Karena pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Permisi. Pak Gono sudah menunggu saya. Kamu tidak boleh sekejam itu. Kenapa dia tidak diberi kesempatan? Bekerja di kantor adalah langkah besar dalam kehidupan saya, Bu.
Saya tidak mau konsentrasi saya dirusak oleh apapun dan oleh siapapun juga. Terutama oleh orang-orang yang bersikap kekanak-kanakan. Di atas semua itu, saya tidak mau membohongi diri saya sendiri. Apa maksud kamu? Dia masih perjaka, Bu. Dia memang kelihatannya agak badung. Tapi saya yakin, dia belum pernah bergaul dekat dengan wanita. Sementara saya tidak ada bedanya dengan seorang janda. Walaupun saya belum pernah menikah. Saya punya anak tanpa ayah, itu yang saya maksud. Tapi kelihatannya laki-laki dalam foto itu orangnya baik-baik. Mungkin karena pandangan kita berbeda, Bu. Ayo makan, Indah. Yuk, Bu, pulang yuk. Udah waktunya nih. Jam berapa emang? Oh, jam 5. Ayo. Kalau kita lihat dari sudut pandang manapun, pasti ada yang tidak beres. Si Indah sudah dari tadi di dalam ruangan bos. Jangan-jangan begitu kita pulang, si Indah sudah diapa-apain sama bos. Seperti apa si Rama bilang, itu cewek memang maunya begitu. Kenapa kita mesti ribut-ribut? Kalau Rama tahu Indah sudah 2 jam di kamar bos, pasti dia pingsan. Lagian kemana sih tuh orang? Dari tadi siang batang hidungnya nggak kelihatan. Yo, udah kita pulang. Itu politik aja. Bos nyuruh si Rama rapat di luar. Dia sengaja untuk supaya Rama menjauhkan si Indah. Dan bos sengaja leluasa dia mendapatkan Indah. Udah deh, pulang aja. Bisa jadi, yuk. Lah, apa dipikirin? Apa yang mau Bapak diktikan, Pak? Tenang dulu. Saya harus memikirkan kata-kata yang tepat. Kenapa takut? Duduk dulu, duduk dulu. Ini memang cara saya memberikan dikte. Kita harus bisa memilih kata-kata yang tepat agar tujuan kita bisa tercapai tanpa menyinggung perasaan langganan kita. Ada apa? Kenapa kamu jadi kagetan begitu? Saya mohon izinkan pulang, Pak. Saya janji besok pagi akan datang lebih awal. Saya tidak akan melarang kamu pulang, tapi sekarang urusan kamu sama saya belum selesai. Saya mohon jangan perlakukan saya seperti ini, Pak. Jangan takut, Indah. Kamu bilang kamu kerja di sini perlu uang. Saya punya banyak. Bapak bilang saya mirip adik Bapak. Tolong jangan perlakukan saya seperti ini. Saya bohong. Saya sengaja bohong supaya kamu tidak takut dengan saya. Saya mohon lepaskan saya, Pak. Izinkan saya pulang. Ini cuma antara kita berdua. Tidak ada yang tahu. Saya mohon kasihani saya. Lepaskan saya. Saya akan melepaskan kamu setelah kamu memberi apa yang saya inginkan. Lepasin saya, Pak. Saya mohon. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Tenang, sebentar aja. Sebentar. Jangan, Pak. Lepasin, Pak. Bentar. Ampun. Pak, kasihani saya, Pak. Jangan. Lepaskan dia. Keluar! Saya sudah bilang, lepaskan dia. Saya bilang keluar, atau saya pecat kamu. Keluar kamu! Kamu tahu apa kesalahan besar kamu? Kamu yang mesti tahu apa kesalahan besar kamu. Saya pecat kamu!
Apa sudah gila kamu? Oh tidak, saya malas. Tapi kamu yang gila. Asal tahu aja, silahkan pecat saya. Karena saya udah muak lihat muka kamu. Ini untuk Indah. Rama cukup, Rama, dia bisa mati. Iya kan dia mati. Kalau dia mati, kamu bisa dihukum karena membunuh. Cukup pada saya. Terima kasih. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Kita pulang ya. Indah, kenapa kamu sampai jam begini di sini? Hah, untuk apa? Pak Gono menahan saya karena dia akan mendiktekan surat yang harus saya buat. Aduh Indah, kamu tahu sendiri orangnya seperti apa, ha? Semua orang sudah pulang, tinggal kamu saja yang di sini sama dia. Indah. Kamu kenapa nangis? Si Gondo itu kan sudah mendapatkan hukumannya. Terima kasih ya. Kamu telah menyelamatkan kehormatan saya. Tapi kenapa kamu membuat itu semua? Kamu kan jadi kehilangan pekerjaan kamu. Keselamatan dan kehormatan kamu itu jauh lebih penting bagi saya daripada pekerjaan saya. Saya tadi nekat karena saya jatuh cinta sama kamu. Indah. Indah, saya sudah tidak sanggup lagi menahan perasaan saya. Kamu tahu nggak, sejak pertama kali kita bertemu di tangga itu, sejak itulah saya jatuh cinta sama kamu. Sejak pertama kali kamu bekerja di gedung ini. Sejak itu pula saya menjadi semangat pulang ke kantor lebih awal agar saya dapat menjadi orang yang pertama untuk melihat kamu, Indah. Kamu tahu kenapa saya kadang-kadang seperti orang yang bodoh? Karena saya cinta sama kamu. Iya, Indah. Saya cinta sama kamu. Dan karena itu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada kamu sebelum saya kehilangan keberanian saya. Indah, maukah kamu menjadi istri saya? Jangan menyatakan sesuatu yang suatu saat nanti akan mengakibatkan penyesalan, Rama. Tidak, Indah. Saya tidak mungkin menyesal untuk menanyakan hal ini. Tapi saya perlu jawaban kamu sekarang. Kamu mau nganterin saya pulang?
Saya akan antar kamu kemana saja. Asal kamu jawab pertanyaan saya sekarang, Indah. Di rumah saya nanti kamu akan menemukan jawabannya. Sekaligus pertanyaan yang akan kamu jawab sendiri. Waalaikumsalam. Mama pulang. Ibu. Rama, ini ibu saya. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Dan ini anak saya. Ada apa? Saya nggak kaget melihat reaksi kamu. Silakan duduk, Nak. Terima kasih. Ibu buatkan minum dulu. Baik. Supaya kamu nggak terlalu lama bingung, saya akan jelaskan ke kamu kalau saya belum pernah menikah. Belum menikah? Tapi... Laki-laki yang merayu saya sampai saya jatuh cinta, meninggalkan saya begitu dia tahu saya hamil. Tapi saya nggak akan bilang ke kamu, juga ke anak saya, siapa nama laki-laki itu. Karena semuanya akan saya kubur bersama masa lalu saya. Kamu masih mau jadi pendengar atau udah muak dengar cerita saya? Silakan diteruskan. Saya rasa memang lebih baik jika hubungan ini kita awali dengan keterbukaan. Sejak pertama kali ketemu kamu di tangga kantor waktu itu, terus terang hati saya bergetar. Tapi saya tahu diri. Karena wanita seperti saya hanyalah ibarat ampas yang tersisih dari kehidupan pergaulan dan hanya berhak hidup dalam kesepian. Laki-laki biasanya memanfaatkan kelemahan wanita tersisih seperti saya. Wanita yang dihimpit rasa sepi, yang begitu mudah tersentuh oleh dukungan dan perhatian laki-laki. Dan begitu wanita itu sadar, dia sudah terjebak dalam perangkap. Itu sebabnya saya selalu menjaga jarak dari kamu. Tapi kamu selalu mendekat. Saya takut menanggapi cinta kamu. Karena saya tahu, saya bukanlah wanita suci seperti yang kamu bayangkan. Inilah jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Sekaligus pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Saya akan memberikan jawabannya kepada kamu. Tapi tolong Indah, sebelumnya kamulah yang menjawab pertanyaan saya. Jalan apa yang kamu pilihkan untuk masa depan anak kamu ini? Jalan yang lurus atau jalan yang penuh dengan hambatan? Saya tidak pernah bermimpi tentang masa depan anak saya. Masa lalu dan masa depan anak yang tidak diwarisi nama keluarga darah dagingnya selalu penuh dengan hambatan.
Tapi apakah warisan itu merupakan nasib buruk untuk anak ini? Apakah dia tidak berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik? Saya akan memberikan jawabannya kepada kamu. Dan inilah jawaban saya. Saya akan menikah dengan kamu. Dan saya akan menjadi seorang ayah untuk anak ini. Siapa nama kamu? Dandi. Dandi. Dandi, sekarang kamu akan punya seorang papa ya? Kalau kamu menerima kami dalam kehidupan kamu karena rasa kasihan, silakan tinggalkan kami. Indah, saya yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Saya yang meminta kamu untuk membuka hati kamu kepada saya. Setelah semua yang kamu katakan di sini, mana mungkin saya akan melepaskan kamu? Kenapa kamu masih menangis? Saya menangis karena saya bahagia dan juga takut. Tapi apa yang kamu takutkan? Saya takut kalau nanti masa lalu saya membayangi kebahagiaan kita berdua. Masa lalu saya juga penuh dengan kepedihan. Kedua orang tua saya meninggal ketika saya masih sangat muda. Sejak saat itu, saya pun selalu hidup dalam kepahitan. Maafkan saya, karena saya telah mengingatkan kamu kepada masa lalu kamu. Saya nggak tahu kalau ternyata hati kamu juga menyimpan luka. Gak apa-apa. Masa lalu kita sama-sama menyimpan luka. Tapi sekarang yang penting dalam hidup ini adalah cinta. Karena dengan cinta, kita dapat membagi rasa sakit kita. Dan dengan cinta, kita dapat mengobati luka-luka masa lalu kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita hidup dalam masa kini. Dan yang harus kita pikirkan adalah masa yang datang. Yang selama ini jauh dari jangkauan mereka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mimpi ibu mulai mendekati kenyataan.
Matahari pagi ini semakin cerah. Ini semua berkat doa Ibu. Oh iya, jam berapa Romeo mau datang? Apa ada kata-kata Ibu salah? Saya mohon Ibu tidak menyebutkan sebutan itu untuk Rama. Kenapa? Sebutan itu mengingatkan saya ke bagian paling pahit dari masa lalu saya, Bu. Maafkan Ibu. Maksud Ibu, jam berapa Rama datang ke sini? Jam 10-an, karena dia harus membuat surat-surat lamaran dulu. Oh, iya. Kenapa Ibu tanya? Ibu mau membawa Dandi jalan-jalan, supaya kamu lebih bebas merencanakan masa depan kamu. Kamu sendiri kan bilang, biarpun kamu sudah menerima dia sebagai calon pendamping kamu, dan dia sudah menerima kamu apa adanya, kamu akan tetap menjelaskan semua masa lalu kamu. Iya, tapi saya tetap menginginkan Ibu ada di rumah waktu dia datang. Jadi kalau karena perempuan berdua dengan laki-laki, lalu iblis akan menjadi pihak ketiga? Indah, kalau kamu yakin Tuhan selalu berada di dekat kamu, tidak ada satu iblis pun yang akan menggoda kamu. Ya. Ini biar saya tolong. Ya, terima kasih. Kamu lucu banget sih kamu, hah? Ntar saya juga bakalan kasih anak kamu yang lebih lucu. Kamu janji? Oh ya udah kalau janji. Mari sampai. Iya. Terima kasih. Iya. Aduh, siapa namanya yang gini Bu? Namanya Dandi. Dandi. Kalau nanti saya punya anak, saya juga bakalan kasih nama dia Dandi supaya gantengnya sama dia. Iya, sebentar. Terima kasih, Ya, Nak. saya permisi dulu Bu ya. Mari. Doain Bu, semoga saya cepat dapat anak juga. Ibu doakan. Ya, mari. Semoga Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Kamu ini gimana sih? Masa sama anak kecil begitu aja kamu cemburu? Ya terang aja Mia cemburu. Orang kamu kelihatannya kayak pengen punya anak banget. Loh sekarang apa salahnya? Saya mau punya anak. Seorang laki-laki yang baik itu pasti mau punya anak. Iya kan? Iya, tapi apa kamu kecewa Mia nggak bisa kasih kamu anak? Aduh Mia, saya bukannya kecewa. Yang penting kan kita udah berusaha dan kita masih berusaha lagi, iya kan? Sekarang kamu mau kita punya anak? Oke, saya kasih tahu. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Rama datang? Datang baru aja pulang. Oh capek ya Bobo ya sayang ya? Iya. Dandi sudah semakin besar. Ibu nggak kuat lama-lama gendong Dandi.
masih nekat. Saya kan udah bilang, belanja gendong Dani itu repot banget. Iya. Tadi waktu ibu turun dari tangga jalan, ibu hampir jatuh. Untung ada anak muda menolong ibu. Dia kelihatan jatuh hati pada Dandi. Iya. Tapi istrinya kelihatannya tersinggung. Saya kalau jadi istrinya dia mungkin juga akan begitu, Bu. Kamu sudah cerita semua tentang diri kamu sama Rama? Sudah. Tapi mungkin sebagian ada yang saya lupa. Dan sebagian lagi emang saya sengaja nggak ceritain. Termasuk siapa nama ayahnya Dandi. Kenapa? Rama kan orangnya nekat, Bu. Saya takut kalau nanti dia menginterogasi semua yang namanya Bobby. Ini adalah langkah besar dalam kehidupan kamu. Iya. Dan ini juga kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini, Bu. Di satu sisi gue senang lo dapet calon istri seperti si Indah. Gue sependapat sama lo. Kalau si Indah anak baik-baik. Tapi di sisi lain, gue ikut prihatin karena lo kehilangan pekerjaan. Tapi imbalannya dong. Imbalannya akhirnya gue bisa memenangkan hati si Indah. Dan untuk saat ini, itu yang terpenting buat gue. Nah itu, sejak lo kenal sama si Indah, mendadak hidup lo bergerak cepat. Seperti kereta api ekspres. Begitu si Indah kerja di kantor, lo langsung jatuh cinta. Lo langsung ribut sama si Gondo, berebutan. Terus mendadak lo menjadi pengangguran gara-gara belain si Indah. Tapi gue salut. Gue angkat topi karena lo tetap optimis. Untuk apa kita mesti pesimis coba? Hah? Kehidupan ini apa? Kehidupan ini adalah serangkaian daripada masalah. Tinggal tergantung kitanya aja. Apakah kita dapat menangani masalah itu? Atau kita akan membiarkan masalah itu menangani kita? Itu aja kan? Kalau soal pekerjaan, kita sebagai manusia kan hanya bisa berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi kalau soal hasil, itu kan semua tergantung sama yang di atas.